Hai adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali ya. Hari ini Lausa Ana bersama Lausa Faryani. Ya, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Ayo, kita semua bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Nyanyikannya 2 kali ya Lausa ya. Dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin ya. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan dan dengan semangat. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan panjang hidup. Juja sewaman atom tajati, jin ai thiên phu tông bao xiao xi, khoai lời toán chi tơ xin sơn mình, xin xin sơn xin, trái mê phù thi, ở chu giáo huệ hù trì, quát chúa mình linh, chờ y trần sinh, y sơn long ya cumi. Nah, adik-adik masih berdiri ya. Kita sekarang mau berdoa ya. Adik-adik lipat tangannya, matanya ditutup. Kita mau berbicara kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Sehingga pada hari ini kami boleh beribadah kembali. Kami mau memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh sungguh-sungguh dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah dan Lausa Ana, ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti hari ini, di mana hari ini kita memperingati hari ulang tahun gereja kita. Adik-adik tahu berapa usia gereja kita saat ini? Ke 63 ya Lausa ya? Iya, 63. 63 itu bukan usia yang muda, tetapi selama 63 tahun Tuhan terus memelihara dan memberkati gereja kita. Untuk itu kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Kita mau naikkan satu pujian, betapa ku bersyukur. Kita naikkan 2 kali ya adik-adik ya. Adik-adik boleh berdiri sambil bertepuk tangan. Yang gembira ya. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku bersyukur kepadamu. Ku puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku
setia memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerahmu. Iya, Losofar Yani. Ya. Losofar baca Alkitab nggak setiap hari? Baca dong setiap hari. Wah, hebat ya. Kalau adik-adik di rumah kira-kira baca Alkitab nggak ya Lause ya? Pasti ada yang baca, ada yang tidak. Iya, harusnya baca ya adik-adik ya. Karena dengan membaca Alkitab, kita dapat mengetahui perintah-perintah Tuhan. Dan dengan membaca Alkitab pula, kita dapat mengetahui kalau Tuhan itu begitu sayang, begitu mengasihi kita ya. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu Yesus Kasih Padaku. Kita nyanyikan dua kali juga ya. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku. Ya, adik-adik, sekarang saatnya adik-adik duduk dengan tenang ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama dengarkan dengan baik ya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lause di sekolah minggu. Adik-adik, hari ini Lause ada beberapa amplop yang isinya hati yang bermacam-macam warna. Ayo, siapa yang menemukannya? Jika isinya hati warna merah akan mendapatkan hadiah. Ya. Ada nggak yang menemukannya? Ayo. Nah, kita buka satu-satu ya, kita lihat. Kuning, ungu, pink. Ya, nggak ada yang dapat warna merah. Jadi nggak ada deh yang dapat hadiah. Karena nggak ada yang dapat warna merah, Lause akan memberi kalian masing-masing satu hati berwarna merah supaya kalian semua bisa dapat hadiah. Nah, ini Lause kasih hadiah ya. Ayo diambil. Ini Lause kasih hati yang warna merah. Semuanya dapat. Ini hadiahnya. Hadiahnya belum diambil. Ini merah. Ini dapat hadiahnya. Nah, kalau Lause kasih hati warna merah, dapat hadiah. Nah, iya. Nah, jadi hari ini kita juga mau belajar dari Alkitab tentang seorang yang membutuhkan hati yang baru. Tapi hati yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dan hadiah yang dijanjikan adalah hadiah yang terbesar dan hanya Allah saja yang dapat memberikannya, yaitu hidup kekal bersama Allah.
Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Allah Bapa di surga, terima kasih telah mengasihi kami dan memberkati kami, sehingga kami dapat kembali bersekolah minggu. Saat ini kami mau belajar tentang memiliki hati yang baru. Tolong kami Tuhan Yesus untuk mengerti firman-Mu. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ya. Adik, tidak lama setelah Tuhan Yesus berkhotbah dan melakukan mukjizat, Dia dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem. Pada saat yang sama, orang-orang juga dari berbagai kota yang lain juga datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Banyak orang yang mendengarkan Tuhan Yesus dan menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mukjizat percaya bahwa Tuhan Yesus adalah guru dan nabi yang diutus Allah. Tetapi mereka nggak mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah sendiri, sang juru selamat yang Allah janjikan untuk diutus. Di antara banyak orang yang mendengarkan Tuhan Yesus, ada satu orang yang bernama Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi. Orang Farisi itu adalah pemimpin-pemimpin agama. Dan mereka itu sangat sombong karena mereka berpikir bahwa mereka itu lebih baik daripada orang lain karena menjalankan banyak peraturan. Dan begitu mereka melihat Tuhan Yesus, kebanyakan mereka gak suka sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bukan orang Farisi. Dan lagi Tuhan Yesus berkata bahwa mereka adalah orang berdosa. Dan sekalipun mereka menjalankan banyak peraturan-peraturan agama dan tidak dapat membawa mereka ataupun menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Nah, suatu malam Nikodemus, orang Farisi itu, berjalan di tengah kegelapan jalan-jalan di Yerusalem menuju ke rumah Tuhan Yesus tinggal. Dia ingin berbicara kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan sopan Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi itu artinya guru ya adik. Kami tahu bahwa engkau adalah guru besar dan engkau diutus oleh Allah. Karena kalau bukan diutus Allah, tidak mungkin engkau bisa melakukan mukjizat yang engkau lakukan. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya melihat kepada kata-kata Nikodemus yang sopan, tetapi Tuhan Yesus melihat jauh ke dalam hati Nikodemus yang sombong dan penuh dosa. Sebelum Nikodemus bertanya, Tuhan Yesus sudah tahu sebenarnya apa yang mau ditanyakan oleh Nikodemus, yaitu pertanyaan yang diajukan semua orang. Bagaimana aku dapat diselamatkan? Ya, betul. Bagaimana aku dapat diselamatkan? Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus sangat terkejut mendengar perkataan Tuhan Yesus. Lalu Nikodemus berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dapatkah seorang dewasa berubah menjadi bayi kecil supaya dilahirkan kembali? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa maksudnya bukan tentang kelahiran tubuh seperti seorang bayi yang dilahirkan di sebuah keluarga manusia, tetapi ini tentang kelahiran rohani yang menjadikan kita bagian daripada keluarga Allah. Hanya dengan menjalankan peraturan atau mencoba menjadi orang baik tidak dapat membuat Nikodemus menjadi bagian daripada keluarga Allah. Nikodemus harus memiliki hati yang baru supaya dia dapat bertobat dari dosanya dan mengasihi serta percaya kepada Tuhan Yesus. Hati baru yang Nikodemus perlukan adalah hati rohani. Kita semua memerlukannya. Hati yang dapat percaya kepada Tuhan Yesus untuk keselamatan kita dan yang dapat menaati Tuhan Yesus
dan karena kita mengasihi Dia. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pertobatan. Adik-adik masih ingat tentang apa itu pertobatan? Yaitu menyesali semua dosa-dosa kita, membencinya dan berhenti melakukannya. Ya, sekali lagi, pertobatan adalah menyesali semua dosa-dosa kita, membencinya dan berhenti melakukannya. Nah, karena hati lama kita ini berdosa, kita tidak dapat bertobat dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus harus memberi kita hati yang baru supaya kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, bisa nggak adik-adik melihat angin? Tidak bisa kan? Jadi, bagaimana kita bisa tahu kalau ada angin? Betul sekali, kita bisa merasakannya atau waktu kita melihat benda-benda bergerak karena tiupan angin, kita tahu bahwa ada angin. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa Roh Kudus bekerja seperti angin. Kita tidak dapat melihatnya, tapi kita dapat melihat apa yang Roh Kudus kerjakan. Waktu Roh Kudus memberikan seseorang hati yang baru, orang tersebut disebut lahir kembali, sehingga ia mau bertobat dari dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Coba adik-adik perhatikan kincir angin ini. Bisa nggak kincir ini bertiup? Kincir ingin berputar? Nggak bisa kan? Kalau tidak ada angin. Nah, coba sekarang Lause nyalakan kipas ya. Kincir angin ini apakah bisa berputar? Iya, kincir angin dapat berputar karena mendapat kekuatan daripada angin. Nah, seperti itulah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nikodemus harus percaya bahwa dia tidak dapat menjadi bagian daripada keluarga Allah hanya dengan menjalankan peraturan-peraturan agama atau berusaha menjadi orang baik saja. Dia masih memiliki hati lama yang penuh dosa. Nikodemus butuh Roh Kudus untuk memberikan dia hati yang baru, supaya dia dapat bertobat dari dosanya dan percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyelamatkannya. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepada Nikodemus yang mungkin adik-adik pernah dengar, atau mungkin adik-adik malah sudah hafal, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, hari ini kita mungkin sudah berbicara beberapa hal yang sulit untuk dimengerti. Nah, agar kita mengingatnya, adik-adik kan menanyakan kembali. Yang pertama, apakah dilahirkan kembali artinya kita menjadi bayi kecil lagi? Bukan ya, tidak. Kita tidak menjadi bayi kecil lagi. Nah, yang kedua, apa yang diberikan Roh Kudus kepada seseorang ketika dia dilahirkan kembali? Ya, hati yang baru. Setelah Roh Kudus memberi seorang hati yang baru, apa yang dapat dilakukan orang tersebut? Betul sekali, dapat bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jika saat ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh sombong ya. Karena itu bukan karena kita lebih baik atau lebih pintar dari orang lain. Kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus karena Roh Kudus yang telah memberi kita hati yang baru, yang membuat kita ingin bertobat dari dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan, kita baca hafalan dari Yohanes 3 ayat 7b ya. Yohanes 3 ayat 7b. Kamu harus dilahirkan kembali. Kita ulangi sekali, Yohanes pasal 3 ayat 7b. Kamu harus dilahirkan kembali. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan bahwa kami memerlukan Roh Kudus supaya kami memiliki hati yang baru. Tuhan, kami semua ingin memiliki hati yang baru supaya kami boleh mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, tolong setiap kami semua. Biarlah setiap adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini sungguh mau diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan ada Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita. Roh Kudus bisa mengingatkan kita, bisa mengubah hidup kita. Kita akan naikkan satu pujian, ku tahu siapa yang ku percaya. Kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan tentang Tuhan Yesus, menjelma jadi manusia. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah kuserahkan waktu aku percaya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, Lause Variani, Iya. dari tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Tapi seperti yang diinfokan di awal ibadah tadi, bahwa pada hari ini gereja kita sudah memasuki usia yang ke-63 tahun ya. Tapi kita belum nyanyi lagu selamat ulang tahun nih Lause dari tadi ya. Kita nyanyi dulu lah ya adik-adik ya. Lagu selamat ulang tahun kita nyanyikan 2 kali, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin ya. Untuk bahasa Indonesia kalimat terakhirnya kita ganti jadi bagi gerejaku ya, dan dalam bahasa Mandarin kalimat terakhirnya kita ganti jadi women te ciao hui ya. Adik-adik kita nyanyikannya sambil tepuk tangan ya, dengan gembira ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun bagi gerejaku. Duni senje kuai le, duni senje kuai le,
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan satu pujian Bapa terima kasih. Adik-adik berdiri ya, kita sambil ngambil sikap berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Thiên Phú Vô Can Ni, Thiên Phú Vô Can Ni, 我们在天上的父亲，我深深感谢你。Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih jikalau Tuhan masih memelihara kami. Kami boleh mengikuti ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan berkatilah kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan terus menjaga dan memelihara gereja kami. Pakai setiap hamba Tuhan, setiap majelis, pengurus, penata layan di dalam gereja kami. Biarlah mereka boleh bersehati membangun akan gereja kami. Biarlah gereja kami boleh menjadi berkat bagi kota Jambi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai sampai hari ini. Adik-adik, jangan lupa kita ada lomba dalam merayakan hari Natal, yaitu untuk kelas kecil kita ada lomba membaca ayat Alkitab. Nah, untuk syarat dan ketentuannya adik-adik bisa lihat selesai video ini. Nah, adik-adik sampai jumpa. Dadah.